Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan mengatakan jika durasinya memang kurang panjang, ini karena komiknya minggu ini cuma update satu chapter saja. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin. Setelah sore hari, akhirnya jembatannya pun telah selesai diperbaiki. Tanpa basa-basi, sang kapten pun langsung memerintahkan mereka agar cepat karena waktu mereka sangatlah terbatas. Saat sampai di tengah-tengah jembatan, si wanita mage terkejut karena tiba-tiba tempat itu menjadi gelap. Kemudian dia pun melihat ke atas. Sang kapten pun juga melihat ke atas dan dia pun langsung terkejut melihat apa yang ada di atas mereka. Ternyata itu adalah seekor naga yang saat ini sedang terbang di atas mereka yang tengah berada di atas jembatan. Salah satu dari mereka melihat kalau ada seseorang yang berada di punggung naga itu. Setelah mengetahui jika itu adalah seorang goblin, sang kapten pun akhirnya yakin jika dugaannya memang benar. Para goblin itu bekerja sama dengan para naga. Di atas naga, Lintian mengatakan jika dia tak percaya kalau mereka ternyata sangat cepat juga. Apalagi mereka memilih untuk memperbaiki jembatannya daripada memilih untuk melewati jalan yang memutar. Lintian menanyakan apakah mereka sangat takut dengan segapannya sehingga harus repot-repot untuk memperbaiki jembatan itu. Sang kapten akhirnya tahu kalau Lintian adalah pelaku yang menghancurkan jembatan itu, sehingga dia akan menghabisi Lintian sekarang juga. Tak takut dengan ancaman dari kapten itu, Lintian langsung memerintahkan naganya untuk menyemburkan Dragon Flame ke arah mereka. Mereka pun dengan cepat berlari untuk menghindari dari semburan Dragon Flame. Api yang ditembakkan itu bukan hanya untuk menyerang para Knight Order itu, melainkan juga bertujuan untuk menghancurkan jembatan yang telah susah payah mereka perbaiki. Saat melihat jembatannya hancur, wanita mage pun mulai putus asa. "Wah, goblin sialan! Aku pasti akan menangkapmu dan menyiksamu sampai mati," teriak sang kapten yang sangat marah atas apa yang telah dilakukan oleh Lintian. Lintian menyambut baik ancaman dari sang kapten. Lintian ingin melihat apakah sang kapten bisa mengalahkan para pasukan goblin Lintian beserta Dragon Mother yang sebentar lagi akan datang ke sana. Setelah itu, para goblin mulai bermunculan dalam jumlah yang banyak dan akhirnya para manusia itu pun terkepung oleh para goblin. Mereka menduga kalau para Dragon Rider yang akan datang ke sana. Jika itu benar, maka mereka akan kalah. Namun, kapten menegaskan jika mereka tidak akan kalah. Menurutnya, ini adalah kesempatan mereka. Selama mereka bisa menahan para goblin dan naga itu, maka mereka bisa mengakhiri blokade yang menimpa kota Brick selama ini. Diketahui jika pria bertanduk itu bernama Bane. Kapten kali ini meminta Bane untuk menggunakan kecepatannya untuk berlari dan melapor, sedangkan mereka akan mencoba menahan sekuat tenaga mereka. Untuk memberi kesempatan Bane untuk lari, kapten pun langsung maju menyerang para goblin. Kapten juga berterima kasih karena para goblin itu sudah berkumpul di tempat itu. Sedangkan Bane, dia mulai berlari sembari menghabisi goblin yang ada di hadapannya untuk membuka jalan agar dia bisa keluar dari kepungan itu. Bahkan setelah keluar dari kepungan para goblin, Bane masih sempat-sempatnya mengancam para goblin jika Sword Scientist telah tiba di sana, maka dia akan membantai mereka semua.
Setelah Bane pergi dari sana, goblin yang tadinya sudah dipukul Bane untuk membuka jalannya, tiba-tiba merapatkan barisannya lagi untuk mengepung sisanya. Wanita mage mulai merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Wanita mage melapor kepada kaptennya jika Bane bukan berhasil lepas dari kepungan, melainkan para goblin itu memang membiarkannya untuk pergi. Dia akhirnya tahu jika ini adalah tipuan dari para goblin itu. Lintian membenarkan ucapan dari wanita mage itu. Lintian menjelaskan jika ini memanglah sebuah tipuan saja. Dragon Mother tidak akan datang ke sana. Itu hanyalah tipuan agar SWORD Scientist mau keluar dari kota Briggs. Lintian menyuruh mereka untuk menebak jika SWORD Scientist sampai keluar dari kota itu, maka apa yang akan terjadi setelahnya. Kapten sangat marah mendengar ucapan dari Lintian. Kemudian Kapten memerintahkan semuanya agar menembak Lintian hingga jatuh. Menurutnya, kota Briggs sudah tidak akan bisa diselamatkan lagi. Jadi, mereka hanya perlu bertahan hingga SWORD Scientist tiba di sana. Mereka pun setuju dan langsung mulai menyerang. Serangan pertama diawali oleh sang kapten yang maju untuk melawan Goblin Rex. Adu kekuatan antara mereka pun terjadi. Benturan kedua senjata mereka pun sangat dahsyat hingga menghancurkan tanah di sekitar mereka. Sang kapten sungguh tak menyangka bahwa kekuatan Goblin Rex bisa menandingi kekuatannya. Setelah melihat pedang yang digunakan oleh Goblin Rex, kapten terkejut karena pedang itu adalah pedang milik Kasimov. Setelah melihat kekuatan dari kapten itu, Lintian mengatakan jika sang kapten hanyalah orang yang suka membual saja. Kemudian Lintian menyuruh para goblin untuk mendengarkannya. Lintian mengatakan jika waktu mereka sekarang sangatlah terbatas. Sembari melompat dari naganya, Lintian menyuruh para goblin itu agar segera menghabisi para kenek itu sebelum SWORD Scientist datang ke sana. Dan akhirnya pertarungan mereka pun akhirnya berakhir dengan kekalahan dari para kenek. Dengan skill Windstorm Suppression, Lintian menekan tubuh kapten agar terus berada di bawah. Kapten kesal karena dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sang kapten akhirnya tahu jika kekalahannya akibat dia terlalu meremehkan para goblin. Sedangkan Goblin Rex sangat bahagia karena dia berhasil mendapatkan senjata baru, yaitu kapak yang digunakan oleh sang kapten untuk menyerangnya tadi. Karena waktu mereka tinggal sedikit, Lintian memerintahkan Gobuzen untuk cepat melahap tubuh-tubuh itu hingga habis sebelum SWORD Scientist datang dan mereka segera pergi dari sana. Gobuzen pun berterima kasih kepada Lintian dan segera akan melakukannya. Beberapa saat kemudian, akhirnya SWORD Scientist pun telah tiba di tempat pengepungan para kenek. Namun, dia sangat terkejut karena dia terlambat datang ke sana. Di hadapan SWORD Scientist saat ini, hanyalah tinggal tulang belulang dari para kenek itu. Bone menangis dan tak percaya bahwa teman-temannya telah dihabisi oleh para goblin. Dia pun bersumpah akan membalaskan dendam teman-temannya itu. SWORD Scientist melihat keadaan dari para kenek yang tewas. Dia tak menyangka bahwa tubuh mereka benar-benar sudah tak tersisa. SWORD Scientist menanyakan nama goblin itu, apakah dia adalah Lintian. Bone mengatakan jika dia melihat seorang goblin di antara para goblin itu. Dia bahkan bisa mengendalikan para naga. Bone yakin kalau dialah pemimpinnya dan dia bernama Lintian.
SWOT Scientist sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Lintian bisa memerintahkan para naga untuk menyemburkan api dan membakar jembatannya. SWOT Scientist yakin jika para kapten dan yang lainnya tewas dihabisi oleh para goblin dan dibakar oleh naga itu. Bone meminta SWOT Scientist agar segera menghabisi mereka semua, karena Bone sudah sangat marah dengan kelakuan para goblin itu. Dalam hati SWOT Scientist, pantas saja area terbakarnya sangat kecil dan tulang-tulang yang tersisa terlihat seperti habis dimakan oleh para goblin. Tuh, apa para naga yang datang ke sini tidak sebanyak dugaan kami? Tunggu, ini adalah jebakan, teriak SWOT Scientist yang menyadari jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh para goblin. Kemudian SWOT Scientist langsung berbalik dan kembali ke kota Brick. Dia juga menyuruh semuanya untuk segera kembali karena saat ini kota Brick akan segera diserang. Bone lagi-lagi dibuat terkejut. Dia tak menyangka ini akan terjadi. Panel berpindah di kota Brick. Terlihat kekacauan terjadi di mana-mana. Kota Brick benar-benar telah hancur. SWOT Scientist hanya berdiri dan terdiam melihat kondisi tempat itu dan juga banyaknya korban jiwa di sana. SWOT Scientist mulai kena mental. Hal ini sesuai dengan perkiraan Lintian. SWOT Scientist mulai tak kuat berdiri dan dia pun terjatuh berlutut di lantai. Dalam hati SWOT Scientist, tidak, ini pasti hanya mimpi dan ini bukanlah sebuah kenyataan. Mentok lagi ya guys. Untuk kelanjutannya, apakah SWOT Scientist akan bisa dikalahkan? Kita nantikan kelanjutannya seminggu lagi kalau komiknya sudah update.